إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم القيامة أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd, ayyuhal hadirun azani Allahu ajma'in. Saudara-saudara seiman yang berbahagia, di dalam gugusan surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian prasangka, karena kebanyakan dari prasangka itu menyebabkan kalian jatuh ke dalam dosa. Dan jangan pula di antara kalian saling mencari-cari kesalahan. Dan demikian juga kalian jangan saling menggunjing. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan bersama, kehidupan sosial kita, masing-masing kita pastilah punya keinginan, punya harapan agar hidup kita ini menjadi tenang, menjadi bahagia. Ada 3 hal yang dapat mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan itu menurut ayat surat Al-Hujurat tadi. Yang pertama adalah Allah melarang kepada kita untuk jatuh atau terlibat dalam persangkaan buruk kepada orang lain. Mengapa? Karena pada dasarnya kita ini masing-masing diciptakan oleh Allah di dalam sifat-sifat baik sebagai seorang manusia. Masing-masing diceritakan adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi fi ahsani taqwim. Maka sifat dasar dari keberadaan kita adalah sifat yang kita harapkan kepada orang lain, itu adalah husnudzon, punya prasangka baik. Sifat-sifat yang kebalikan dari prasangka baik itu, yakni prasangka buruk, justru membuat tidak saja orang lain akan merasakan dampak dari prasangka buruk itu, tapi juga kita sendiri. Kita kemudian akan sulit mewujudkan ketenangan itu. Mengapa? Karena kita selalu dihantui, selalu memiliki ketakutan, selalu memiliki was-was terhadap sifat-sifat buruk yang boleh jadi itu dasarnya hanya prasangka saja, dasarnya subjektivitas saja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita membaca literatur-literatur dari barat, literatur di luar Islam, maka yang berlaku adalah selalu membuat sesuatu itu dianggap jelek sebelum ketemu kebaikan-kebaikan. Jadi kebalikan dengan apa yang menjadi bagian dari tradisi Islam. Sementara kalau tradisi Islam, maka yang berlaku ketika kita bertemu dengan orang lain justru adalah prasangka baiknya yang harus diungkapkan terlebih dahulu sebelum ketemu dengan kejelekan-kejelekannya. Yang kedua, ayat tadi mengingatkan kepada kita agar masing-masing kita ini tidak curi-curi, cari-cari kesalahan-kesalahan orang lain. Sepanjang seseorang itu secara zahir dia menampakkan kebaikan-kebaikannya, secara data faktual tidak ditemukan tanda-tanda kejelekannya, maka seseorang dilarang terlibat untuk mencari-cari, bukan mencari-cari keterangannya, tapi mencari sisi-sisi kejelekannya. Kita bisa bayangkan, kalau seseorang dia aktivitasnya adalah mencari sisi-sisi kejelekan, maka pastilah pencarian sisi-sisi kejelekan itu akan berdampak pada kita sendiri takut melakukan sesuatu akhirnya. Atau ketika sisi-sisi kejelekan itu kemudian ditemukan, lalu kemudian bertemu dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya, apakah itu kepentingan karena persaingan, ketemu dengan kepentingan kekuasaan, kepentingan permusuhan, maka jadilah sifat-sifat jelek itu muncul, dipakai justru untuk menghinakan orang, dipakai untuk menjatuhkan orang, dipakai untuk barangkali menjadi sumber dari kondisi-kondisi yang semestinya seseorang itu seharusnya menghilangkan, mengurangi sifat-sifat yang membuat antara dua orang atau antar kelompok itu terjadi saling permusuhan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lagi kemudian kalau temuan tentang mencari-cari kesalahan itu menjadi konsumsi umum, menjadi konsumsi publik, menjadi bagian dari, kata orang, rahasia umum, maka pastilah cita-cita terhadap wujudnya kebahagiaan, cita-cita terhadap wujudnya ketenangan, cita-cita terhadap berbagai macam keinginan seseorang atau kelompok seseorang untuk mewujudkan kebahagiaan itu menjadi sulit untuk diwujudkan. Dan situasi seperti itu akan membuat tadi seseorang akan kehilangan kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ayat tadi melarang kepada kita, mengingatkan kepada kita agar senantiasa kita tidak terlibat dalam pergunjingan, apakah itu menjelekkan, apakah itu merendahkan, apakah itu tadi ada kaitan dengan tajassasu tadi, mencari-cari kesalahan untuk kemudian dibicarakan secara vulgar itu.
Kalau itu kemudian terjadi, maka tentu ya bukan saja orang lain yang dibicarakan itu menjadi malu, tapi juga kita sendiri akhirnya akan sulit menjaga ya, hubungan kita dengan banyak orang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 hal tadi sepertinya memang diantisipasi oleh Al-Quran, diantisipasi oleh Islam, karena manusia ini dia punya sifat daruriyah, punya sifat yang dia wajib melakukan hubungan, melakukan komunikasi dengan sebanyak mungkin orang dengan tujuan untuk mengajak kebaikan. Tapi kalau 3 tadi muncul menjadi kebiasaan, ya, menjadi bagian dari ya, sifat seseorang, maka bisa kita sebutkan atau bisa kita simpulkan, bagaimana mungkin ya, seseorang akan kemudian merasa bahagia bertemu dengan orang lain dan merasa bahagia menolong orang lain, dan begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Sementara kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sebanyak mungkin melakukan perbaikan, melakukan kebaikan, melakukan usaha-usaha pertolongan atau ta'awun kepada sebanyak mungkin orang. Dan itu semuanya akan terjadi manakala kita dapat meminimalisir, syukur-syukur dapat menghilangkan tiga sifat tadi yang boleh jadi akan ya, membuat kita kehilangan kesempatan untuk mewujudkan tadi, mewujudkan bahwa manusia kehidupannya adalah melakukan komunikasi, dialog, usaha perbaikan kepada orang lain. Aqulu qauli hadza fa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa admi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baginda Nabi mewasiatkan kepada kita agar senantiasa kita selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Demikian juga hendaklah kita masing-masing untuk senantiasa melakukan usaha-usaha yang baik, ibadah-ibadah yang baik, dialog-dialog yang baik, agar kebaikan-kebaikan ini dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka menjadi punya hubungan yang erat dengan pesan yang ada di dalam surat Hujurat tadi. Hendaklah seseorang atau sekelompok orang, dia ketika sudah mengatakan dirinya adalah orang-orang yang beriman, hendaklah berhati-hati dan sebisa mungkin mengelola dirinya, mengelola anggota keluarganya, mengelola kehidupan bersamanya agar tidak terlibat atau agar menjauhkan dirinya dari yang pertama, sifat-sifat su'udun, sifat-sifat buruk sangka. Yang kedua, hendaklah menjauhkan dirinya dari mencari-cari kesalahan orang lain. Tentu dengan tidak ada tujuan. Ya, hanya ingin merendahkan orang, hanya ingin menyingkirkan orang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, hendaklah kita masing-masing ya,
senantiasa menjauhkan diri, mengurangi diri dari aktivitas menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain dengan tanpa maksud, ya, hanya sekedar menjadi bahan, ya, obrolan, bahan candaan, bahan pergunjingan yang tidak bermanfaat, tidak punya maksud untuk, ya, niat memperbaikan dan lain sebagainya, ya, maka tiga hal ini sangat dilarang dan diingatkan menjadi perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Semoga kita yang masih membangun hubungan dialog komunikasi dengan orang lain, hidup bersama orang lain, tiga hal ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansurna, Allahumma iftah lana, Allahumma rzuqna minna wa ikhwanana fi Palestin wa fi ayyi makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.